Oke, kemudian yang bagian berikutnya adalah normalisasi dan standarisasi. Apa bedanya? Di depan saya udah bilang, kalau normalisasi agar supaya kisaran datanya menjadi ngumpul di 0 sampai 1. Atau mungkin juga ada cara lain, misalnya pingin dari min 1 sampai plus 1. Ya. Semula datanya terserah, tapi dengan normalisasi diharapkan nanti kisarannya hanya pada nilai-nilai tertentu, misalnya dari 0 sampai 1 atau dari min 1 sampai plus 1. Sedangkan dengan standarisasi, ya, yang semula terserah, ini ingin kita konversi menjadi agar supaya tengah-tengahnya menjadi 0 dan simpangan bakunya menjadi 1. Oke, jadi itulah bedanya ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Ini nih beberapa perbedaan ya. Tapi intinya seperti yang tadi ya, silahkan kalian bisa simak lebih detail lagi begitu ya, apa beda keduanya. Oke. Nah, kalau normalisasi ya, agar supaya data yang semula dalam kisaran entah gimana diubah menjadi kisarannya hanya menjadi 0,1, maka caranya adalah seperti ini. Ya. Nilai normal, ya, nilai hasil normalisasi dinotasikan dengan X aksen, itu adalah nilai asli dikurangi nilai minimum dibagi rentang. Ya, dibagi rentang. Dibagi berapa selisih antara paling besar dengan paling kecil. Maka nanti hasil datanya dipastikan dia akan berada di antara 0 sampai 1. Ya. Contohnya nanti di dalam menormalisasi piksel warna, ya. Warna itu ada pikselnya disebutnya ya, intensitas warnanya. Nah, intensitas warna itu dia kisarannya dari 0 sampai 255. Sehingga totalnya itu 256. Kan 0 sampai 255 berarti ada 256. Nah, nanti dengan normalizer kita akan kumpulkan nilainya agar supaya berkisar dari 0 sampai 1 saja. Ini salah satu kegunaannya, min max scalar istilahnya ya. Sedangkan standarisasi ya, rumusnya adalah seperti ini. Ya. Variabel baru hasil standarisasi yaitu variabel lama atau variabel asli dikurangi rata-rata sampelnya dibagi standar deviasinya. Sehingga nanti hasilnya itu si X aksen ini dipastikan rata-ratanya akan jatuh di 0, kemudian S-nya simpangan bakunya akan sama dengan 1. Oke, ya. Jadi itu mengenai normalisasi dan standarisasi. Oke, ini dicontohkan ya. Katakanlah saya mempunyai data seperti ini. Ini data saya ya. Data aslinya ini ya. Data aslinya ini. Kalau kita standarisasi hasilnya menjadi kayak gini. Nah, yang baru ini hasil standarisasi nanti dipastikan pasti rata-ratanya akan sama dengan 0, simpangan bakunya akan sama dengan 1. Tapi kalau kita normalisasi, maka dia nanti akan menjadi kayak gini. Ya, kita lihat di sini, data terkecil akan jadi 0, data terbesar akan jadi 1. Sehingga kisaran dari data hasil normalisasinya berada di kisaran 0 sampai 1. Ya, seperti itu. Nah, ini normalisasi itu kan akan mengubah, misalnya sini ada dua variabel nih, ada X, ada Y gitu ya. Kalau normalisasi maka dia akan dipastikan menyempit ke 0,1 untuk X-nya, 0,1 untuk X-nya, dan 0,1 juga untuk Y-nya. Ya. Tapi kalau standarisasi, dipastikan nanti rata-ratanya akan jatuh di 0. Dan simpangan bakunya akan jatuh di 1. Baik simpangan baku untuk yang Y-nya, maupun simpangan baku untuk yang X-nya akan sama dengan 1. Oke. Nah, ini
beberapa sintak ya di dalam R untuk menghitungnya ya. Katakanlah misalnya di sini saya punya data asli, yaitu ini yang data salary yang pernah kita bahas dulu ya. Data salaries ya, nanti silakan aja dipraktekan. Ini dari data salaries, S-nya kecil kalau nggak salah ya. Ini pasti kan harus sama kalau di R itu ya. S-nya kecil. Nah, data salaries itu ambil dua variabel ya. Pengalaman dalam tahun, kemudian gajinya. Nah, dibikinlah sama kita. Plot data aslinya akan seperti ini. Ini salary, ini years experience. Ini data aslinya. Nah, kalau kita standarisasi, maka akan berubah kan? Rata-ratanya akan menjadi 0, baik dia X. Sinilah, jangan taruh situ. Rata-ratanya dia akan sama dengan 0. Ya, jadi ini X rata-ratanya akan 0, Y rata-ratanya juga akan sama dengan 0. Simpangan bakunya juga akan sama dengan 1. Ini simpangan baku untuk X-nya sama dengan 1. Ini simpangan baku untuk Y-nya juga sama dengan 1. Ya, seperti itu. Itu standarisasi. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, misalnya kita mau lihat box plotnya, maka nanti data asli itu kayak gini, ya. Tapi setelah distandarisasi, box plotnya akan kayak gini, ya. Lihat, sama-sama dia pusatnya di angka 0, ya. Jadi dari sisi box plot dia akan mengubah ya, akan mengubah box plot. Lihat, ini dia sangat kecil, ya, tapi di sini dia berubah. Tapi dari sesungguhnya ini cuma karena masalah skala aja sih, ya, karena masalah skala. Ya, untuk years experience kan satuannya paling ya 1 gitu ya, 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau salary kan memang ribuan. Jadi ini masalahnya masalah skala. Karena kalau kita lihat densitasnya, ya, fungsi densitasnya, ya itu nggak berubah. Baik ketika data asli yang merah ini maupun ketika dia sudah hasil standarisasi, ya. Ini untuk variabel salary, ya. Ini untuk variabel years experience. Jadi standarisasi ini tidak akan mengubah bentuk dari distribusinya. Skalanya iya berubah, ya. Skalanya iya berubah karena dia akan dipaksa rata-ratanya akan menjadi 0. Ini untuk X rata-rata dari salary. Ini untuk rata-rata dari years experience, dia akan jadi 0, ya. Semula kan di sini rata-ratanya entah berapa kan? Ya. Mungkin di 5 tahun gitu ya. Di sini mungkin di sekitar 500.000 ya. Saya nggak tahu. Tapi ketika dia distandarisasi dia akan menjadi 0. Kemudian kalau ini masih normalisasi ya. Tadi dilihat dari plotnya, ini data asli akan seperti ini. Ketika dia normalisasi di plot, maka tengahnya akan bentar, ini hasil normalisasi atau hasil, ya betul, ini normalisasi ya, ini normalisasi. Jadi kalau normalisasi, dia akan diubah menjadi kisarannya di 0 dan 1 ya, di 0 yang 1. Kita udah selesai, ini yang tadi standarisasi, sekarang kita masuk ke normalisasi. Kita tahu normalisasi itu rumusnya kayak gini, data asli kurangi minimum dibagi rentang. Rentang itu selisih antara maksimum dengan minimum. Sehingga hasilnya itu berada di kisaran 0 sampai 1. Ya, kita pastikan lihat sini, rentang dari salary asalnya dari 0 sampai mungkin berapa nih, 150 ribuan gitu ya. Kemudian berubah menjadi 0 hanya sampai 1 saja. Kemudian kisaran dari years experience 0 sampai sekitar 15, kemudian akan berubah jadi 0 sampai 1 saja. Ya, tetapi dari sisi scatter plotnya ya polanya nggak berubah, polanya masih tetap sama. Yang berubah skalanya, ya. Nah, kemudian ini sama juga kayak tadi ya. Kalau dilihat dari box plotnya akan seperti ini. Kemudian hasil normalisasinya akan seperti ini. Ya. Ini dilihat dari fungsi densitasnya, dari distribusi datanya juga dia tidak berubah.
Oke. Nah, ini sekilas perbandingan. Kalau data asli seperti ini, hasil standarisasi seperti ini, hasil normalisasi kayak gini, ya. Sesungguhnya mirip-mirip ya, hasil akhirnya ini yang warna peach dengan yang warna biru muda ini ya. Mirip-mirip. Nah, kalau kita lihat ringkasan datanya ya. Lihat data asli ini minimumnya, ini kuartil ke-1, median, rata-rata, kuartil 3, maksimum dan standar deviasi. Maka dengan normalisasi, pastikan minimumnya akan jadi 0, maksimumnya akan jadi 1. Tapi kalau standarisasi, dia rata-ratanya, ini kan rata-rata ya, akan jadi 0, simpangan bakunya akan jadi 1. Ya, ini untuk years experience. Untuk salary juga akan sama. Oke, kemudian kalau kita coba lihat hasil scatter plotnya, ya, ini kalau dia normalisasi karena dia dipatok menjadi skala 0 sampai 1, ya dia akan kecil sekali kisarannya di 0 sampai 1 sini. Ya. Lihat ini yang titik-titik hitam ya, hanya 0 sampai 1 saja. Tapi kalau yang standarisasi, ini sebenarnya dia kisarannya masih luas gitu ya, masih luas. Karena kalau dia yang standarisasi mah tengahnya dia paksa menjadi 0, baik itu untuk X-nya maupun untuk Y-nya. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.